Banyak yang bilang dropship itu dapat uangnya sedikit, masih kelas receh. Untungnya mungkin masih kalah sama yang punya stok sendiri, tapi kalau orderan yang masuk langsung banyak dalam sekali order atau grosiran, keuntungan yang didapat akan banyak juga. Ini adalah akun Tokopedia yang saya gunakan untuk order dropship ke supplier. Di sini status member saya di level Diamond, yaitu level member tertinggi di Tokopedia. Juga dituliskan bahwa tidak sampai 1% dari puluhan juta toppers yang berhasil mencapai level ini, dan saya salah satunya. Coba kita cek syarat berada di level Diamond, yaitu minimal transaksinya 360 kali dan minimal total pembayarannya adalah 600 juta per tahun. Ya, anggap aja 600 juta dalam setahun. Kita pakai yang terkecil nominalnya. Kemudian dibagi 12 hasilnya 50 juta. Berarti belanjaan saya untuk Tokopedia aja ya, belum yang di Shopee dan lain-lain. Itu 50 juta per bulan. Artinya, walaupun dropship saya bisa kok belanja banyak dari supplier. Dengan belanja banyak berarti saya jualnya juga banyak, karena belanjanya pas ada orderan masuk. Nah, di video kali ini saya akan bagikan tips supaya akun kita berpotensi menerima orderan grosir atau orang beli di toko kita langsung banyak. So, biar nggak kelamaan langsung aja. Mari kita coba. Ini adalah invoice dari beberapa pembeli di toko saya. Misalnya ini, total orderannya adalah 30 juta sekian, 32 juta sekian. Di sini dia kasih DP 10 juta. Lalu ditambahkan lagi 10 juta. Lalu di sini dia kirim lagi sisanya, yaitu 12.710.000. Nah, ternyata selang beberapa jam dia nambah orderan lagi sejumlah 4.700.000 sekian dan ditransfer besoknya. Contoh lain misalnya ini, total invoice-nya adalah 10 juta sekian. Ternyata ada barang yang dipesan kosong lalu ditukar yang lain dan tambah orderan. Dia tambah senilai 2.700.000 sekian. Contoh lain, ini ada yang pengen order banyak barang di toko saya, tapi mungkin belum terlalu yakin, entah dari segi keamanahannya atau dari segi kualitas. Jadi di sini dia coba order 5 pieces dulu senilai 268.000. Di sini dia tanya kalau order 300 pieces ongkirnya berapa, karena saya hitung-hitung dengan membayar ongkir masih untung banyak, jadi saya gratiskan aja. Alhamdulillah dia transfer untuk 300 pieces senilai 15 juta. Selang beberapa hari dia ambil lagi 150 pieces senilai 7,5 juta. Lalu selang beberapa hari lagi dia order 100 pieces senilai 5.050.000. Ini awal bulan berikutnya dia order dan transfer lagi 150 pieces senilai 7,5 juta. Jadi total dari pembeli yang satu ini 268.000 ditambah 15 juta ditambah 7,5 juta ditambah 5.050.000 ditambah 7,5 juta, totalnya adalah 35.318.000. Oh ya, invoice tadi bukan untuk 1-2 pieces produk ya, kan ada produk yang per pieces udah mahal. Itu tadi jumlah orderannya ratusan pieces, dengan kata lain orderannya grosir. Dan percaya nggak percaya, semuanya adalah orderan di toko-toko saya yang dropship. Jadi kalau ada yang bilang dropship skalanya hanya bisa kecil, kelas eceran, kalian salah ya. Saya praktek sendiri dengan dropship bisa dapat orderan grosir. Saya juga udah ajarkan ini ke istri waktu dia pengen jualan online. Hasilnya hanya dalam beberapa hari dia juga bisa dapat orderan grosir. Kalau teman-teman udah subscribe mungkin udah pernah lihat postingan saya yang ini. Di sini istri saya dapat orderan grosir rata-rata 3 juta dalam satu orderan. Oke, sekarang langsung aja ke cara atau tips dropship untuk mendapatkan orderan grosir. Ada anggapan kalau posting harga murah di bawah harga pasar akan membuat orderan masuk banyak. Jadi ambil untungnya dari kuantitas. Buat saya itu adalah kesalahan fatal dan juga merugikan toko-toko lain karena akan merusak harga pasar.
Jadi kalau memang pengennya ambil untung dikit, misalnya nggak terlalu butuh uang gitu ya, ya kalian bisa sembunyikan harganya ya, alias harga tidak dituliskan di postingan. Diinfokan harga ketika si customer chat aja. Karena faktanya orang yang berniat membeli dalam jumlah banyak atau grosir itu akan tetap chat atau tanya langsung ke kita harga grosirnya berapa. Ini buktinya. Jadi semahal apapun harga yang tertulis di postingan produk kita, pembeli grosir tetap akan menghubungi kita kalau dia tertarik atau butuh dengan produk yang kita posting atau jual. Karena di pikirannya harga yang tertulis di postingan itu pasti harga ecer dan mereka pasti minta harga yang grosir. Jadi kalau kalian memang pengen ngambil untung dikit ya berikan aja diskon yang besar atau harga grosir yang marginnya memang sedikit. Untuk informasi, di sini saya jualannya di Instagram dan ambil suppliernya kebanyakan dari Tokopedia. Kenapa saya dominan jualan di Instagram daripada yang lain? Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya biar jelas dan teman-teman bisa lebih paham. Kalau teman-teman tanya apa niche atau jenis produk yang saya jual, saya pernah menjual hampir semua jenis produk yang dijual di marketplace secara dropship, dari vapor atau rokok elektrik, mainan, gadget, jilbab, gamis, mukena, baju-baju cewek, jas hujan, dan lain-lain. Dan semuanya bisa berpotensi mendatangkan orderan grosir. Kecuali untuk produk elektronik berat ya, seperti kulkas, LCD TV, terus smartphone atau PC, laptop, dan perabot rumah tangga yang berat seperti sofa set, itu saya belum pernah mencoba untuk jualan dropship. Jadi tips pertama adalah mencari supplier dulu. Saya udah pernah bikin tutorial cari supplier tahap pertama di Tokopedia ya. Ada di video yang ini dan ini. Kriteria suppliernya harus: pertama, tangan pertama dan harganya murah. 2. Kecepatan proses ordernya cepat. Paling lama proses ordernya adalah 15 jam. 3. Jumlah produknya banyak, tapi kadang ada juga jenis produk yang cuma satu aja jenisnya. Misalnya kayak obat pelangsing, itu kan hanya satu itu ya produknya. Nah itu nggak apa-apa juga. 4. Update stoknya real time. Jangan sampai di toko supplier itu banyak produk yang ketika di order baru info kalau kosong. Sesekali seperti itu wajar ya, apalagi supplier besar, keluar masuk barangnya itu cepet. Tapi kalau keseringan mending tinggalin dan cari supplier yang lain. 5. Responsif dan solutif. Ini memang agak susah carinya, tapi alhamdulillah rata-rata supplier saya itu responnya cepat di kolom diskusi dan pesan. Bahkan beberapa sering saya chat via WhatsApp dan sama-sama responsifnya. Solutif maksudnya ketika ada kasus tertentu, si supplier memberi saran sebagai win-win solution. Misalnya seperti pembeli ada permintaan khusus terkait packing, ekspedisi, minta difotokan paketnya, dan misal atau ada kendala di pengiriman dan lain-lain. 6. Menyediakan jasa pengiriman yang lengkap, terutama kargo. Bisa JNE Truck atau si cepat gokil, karena kalau orderannya banyak, biasanya pembeli minta jasa pengiriman yang murah. 7. Kualitas produk baik. Harga murah aja nggak bisa diandalkan untuk supplier. Mungkin banyak yang teman-teman belum tahu kalau di marketplace banyak yang foto produk dan deskripsinya sama persis, tapi barang aslinya berbeda. Jadi teman-teman juga harus cek review di toko itu, apakah barang yang dikirim sesuai dengan yang dipajang atau enggak. Karena repot banget ya, order ratusan produk ternyata nggak sesuai, nanti bisa rugi karena harus ganti ke customer. Setelah dapat supplier yang tepat, selanjutnya menyiapkan akun Instagram untuk akun jualannya. Saya udah pernah share tips membuat akun Instagram untuk jualan di sini dan di sini. Yang belum lihat bisa lihat dulu biar bisa mengikuti. Yang mau saya tambahkan di sini adalah masuk dulu ke username. Buatlah nama akun yang mencerminkan toko kalian adalah toko grosir. Tambahkan kata misalnya grosir, pusat, reseller, sentral, master, dan lain-lain yang membuat orang yang membaca akan langsung mikir
akun kalian adalah akun milik tempat grosiran atau akun dari toko besar. Bisa juga ditambahkan lagi nama kota dari supplier kalian berada. Misal kalian bikin nama akunnya Grosir Jilbab Bandung, Pusat Gamis Semarang, Jas Hujan Bogor, dan lain-lain. Nah, atau bisa juga misal jual jilbab grosir, mainan anak murah, dan lain-lain, bisa kalian cari sendiri. Kalau namanya udah dipakai orang lain, bisa ditambahkan tanda titik, underscore, dan atau angka. Misal jilbab grosir 7, grosir titik atau dot mukena, dan lain-lain. Atau bisa juga kalian isi nama itu di kolom nama yang ini. Masuk ke bio. Pastikan informasi yang kalian tulis jelas, lengkap, dan menarik. Pasang juga info-info lain di menu story highlights, terutama testimoni. Kalau diizinkan, kalian bisa pajang juga dokumentasi gudang atau kegiatan di toko supplier pada menu story highlight akun kalian. Masuk ke postingan. Yang mau saya tambahkan adalah gunakan foto produk yang berbeda dari supplier. Cara mencarinya bisa dari web atau marketplace lain. Misalnya ini foto produknya ya. Klik tahan, kemudian pilih telusuri Google untuk gambar ini. Lalu klik lihat ukuran lainnya. Misal kita pilih yang dari Amazon. Klik lalu kita downloadin gambar produknya. Cara kedua adalah download dulu gambar dari supplier, lalu pakai aplikasi marketplace lain. Di sini saya pakai AliExpress. Klik pojok kanan atas, lalu pilih gambar produk yang tadi di-download. Selanjutnya klik dan download gambar-gambarnya. Tips postingan selanjutnya adalah gunakan hashtag-hashtag yang kira-kira sedang dicari orang yang sedang mencari produk dalam jumlah besar atau grosiran. Mirip dengan nama akun tadi, yaitu tambahkan kata murah, reseller, pusat, kulak, produsen, dan lain-lain. Oh ya, bisa juga ditambahkan nama kota juga. Bedanya di sini kalian bebas pakai nama kota apa aja. Misal Pusat Gamis Bandung, reseller karpet, baju renang murah, dan lain-lain. Untuk supplier dan akun untuk jualan, tambahannya itu aja. Selebihnya bisa cek video-video saya yang lain yang tadi saya infokan untuk detail masing-masingnya. Selanjutnya adalah kontak. Meskipun masih pemula dan masih dikerjakan sendiri semua, buatlah segala hal yang berkaitan dengan toko secara profesional. Terapkan jam kerja, misal jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 8 pagi sampai jam 9 malam, semampu kalian aja. Gunakan WhatsApp bisnis, gunakan kalimat-kalimat sopan, tidak kaku tapi tidak terlalu santai. Bisa coba chat ke perusahaan-perusahaan besar dan perhatikan bagaimana CS yang menjawab chat kalian untuk gambaran seperti apa chat yang profesional. Gunakan aplikasi pembuat invoice agar lebih praktis, cepat, dan tentunya lebih bagus untuk dilihat. Saya biasanya memakai aplikasi Sally. Udah pernah saya bahas juga di video saya yang lain ya. Oke, garis besar atau poin inti agar kita bisa mendapatkan orderan grosir sebetulnya hanya itu. Tinggal teman-teman praktekkan aja dan konsisten. Pasti nanti ada hasil yang kalian petik. Hidup tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Pertanyaan atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Detektif Instagram. Terima kasih.